Alhamdulillah kita sudah sampai kepada surah Al-Baqarah ayat 140. Nah, mari kita coba memahaminya, dilihat dari arti perkata maupun penjelasan ayatnya yang kita ambil dari tafsir jalan lain. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kandungannya melalui pendekatan syair yang telah saya buat. Silakan Bu. Alladzina, orang-orang yang atainahumu, kami telah berikan mereka. Kalau dibaca perkata atainahum, maunya jangan dihidupin Bu. Kecuali kalau Ibu lanjut atainahumul kitabu. Kalau arti perkata dibacanya begini, atainahum. Coba Bu. Atainahum. Ya. Kami telah berikan Alkitab ya diru Ya'rifunahu. Mereka mengenalnya Muhammad. Kama, sebagaimana atau seperti. Ya'rifuna, mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka. Wa inna, dan sesungguhnya mereka farikon, segolongan, minhum, dari atau diantara mereka, layak tumun, sungguh mereka menyembunyikan al-haq, kebenaran, wahum, dan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Ya, silakan ke tafsir jalan lain. Orang-orang yang kami beri Alkitab mengenalnya Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, karena disebutkan ciri-cirinya dalam kitab-kitab suci mereka. Kata Ibnu Salam, sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku mengenal putraku sendiri, bahkan lebih kuat lagi mengenal Muhammad. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Maksudnya ciri-cirinya itu. Padahal mereka mengetahui keadaanmu dan siapa kamu yang sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk memantapkan pemahaman kita, yaitu melalui pendekatan syair inspiratif yang ke-167. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang telah diberi kitab suci dari Ilahi, Taurat, Injil, menginformasi kebenaran seorang nabi. Ternyata Nabi Muhammad itu diinformasikan jauh sebelum beliau diutus. Di antaranya dalam dua kitab yang terkenal, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Ini sebelum adanya kitab Al-Quran. Ya, kitab Taurat itu turun kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Isa juga sama, ya, diberikan kitab Injil untuk kaum Bani Israel. Bahwa dalam dua kitab itu disebutkan akan adanya kebenaran Nabi Muhammad beserta ciri-cirinya, sifat-sifatnya, dan lain-lain. Sebenarnya tidak hanya itu, Bu. Ternyata Nabi Muhammad juga disebut namanya di kitab-kitab yang lain, termasuk di kitab Hindu, ya, di kitab Buddha, dan lain-lain. Jadi hampir di seluruh kitab itu sebenarnya diberikan kabar gembira akan hadirnya seorang nabi yang sangat hebat, ya, nabi yang penyempurna, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Nabi Muhammad itu namanya tertulis secara nyata
dalam kitab-kitab mereka tentang ciri dan perangainya. Nah ini bahwa dalam kitab-kitab mereka diantaranya apa tadi? Kitab Taurat dan Injil. Disebutkan namanya. Ya, namanya itu sebenarnya Ahmad. Ya. Tapi Nabi Muhammad itu punya nama yaitu Ahmad. Kalau Ahmad itu artinya yang sangat terpuji. Ya. Kalau Muhammad itu yang dipuji. Ya. Itu sifatnya Ahmad yang sangat terpuji dengan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, itu. Dan di sana disebutkan ciri-cirinya termasuk fisiknya, ya, rambutnya, kemudian jalannya, ya kan, kemudian bentuk tubuhnya dan lain-lain, termasuk sifatnya, ya, sifat selayaknya seorang nabi, lemah lembut, ya kan, kemudian sabar, ya, amanah, ya, kemudian sangat peduli terhadap nasib orang-orang yang lemah. Jadi semua sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad itu disebutkan dalam kitab suci Injil dan Taurat. Ya itu ya diinformasikan. Kan kadang begini Bu, dalam kehidupan pun kadang ada orang besar mau lahir, terkadang ada saja yang menginformasikan, mungkin melalui tanda-tanda apa gitu, atau mungkin melalui mimpi, atau melalui petunjuk bahwa akan ada nanti seorang yang hebat akan lahir kan, mungkin ulama apa waliullah kan. Jadi kadang suka ada itu yang memberikan namanya mubasyirat Bu, kabar-kabar gembira akan datangnya seorang pejuang umpama ya, seorang pahlawan pejuang. Nah itu, nah Nabi Muhammad pun diberitakan seperti itu, bahwa nanti ada Nabi penutup akhir zaman, ya, yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran seluruh para nabi. Dan mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti apa? Mereka mengenal anaknya sendiri. Jadi saking mereka paham, ya, mengenal begitu dalam tentang Nabi Muhammad ini, sampai mereka mengenal dia seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tentu kita sebagai orang tua tahu betul Bu anak kita ya. Kita dari kecil kita rawat, kemudian dia tumbuh berkembang dengan sifat-sifatnya, dengan watak kepribadiannya. Kita tahu betul anak kita Bu ya. Siapapun yang bertanya tentang anak kita, kita bisa jawab karena kita yang mengasuh merawatnya dari kecil. Ya, kebiasaannya, sifat-sifat baiknya atau mungkin sifat-sifat buruknya orang tua pasti mengetahui. Itulah pengenalan atau pengetahuan orang-orang yang diberi apa tadi? Ahli kitab, baik kitab Injil maupun kitab Taurat. Lanjut. Nabi Muhammad yang dikenalnya seperti mengenal anak mereka, terang jelas watak sifatnya, Nabi terakhir penyempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, karena demikian rinci, ya, demikian jelas, nyata tertulis dalam kitab mereka tentang sosok Nabi Muhammad ini, ya, sampai-sampai dikatakan mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Padahal beliau belum lahir Bu, belum ada. Tapi karena menurut catatan kitab yang tertulis sebegitu detail, ya, mulai dari garis keturunannya, kemudian proses kelahirannya, kemudian sifat dan watak ciri-cirinya itu disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga mereka itu sebenarnya sangat mengharapkan, ya, sangat menanti-nanti kedatangan Nabi
terakhir yang akan memberikan suatu ajaran-ajaran kebaikan dan keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Lanjut, Bu. Tapi mereka sebagian menyembunyikan kebenaran karena suatu kepentingan atau karena kedengkian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tapi sayangnya, kebenaran yang nyata terhadap adanya Nabi Muhammad yang akan menjadi Nabi terakhir, tidak semua mereka mengungkapkan, menyebarluaskan, malah mereka menyembunyikan. Sebagian mereka, apa alasannya, Bu? Karena mereka ada suatu kedengkian atau ada kepentingan duniawi. Kedengkiannya di mana? Ya, kan mereka berharap dulunya bahwa Nabi Muhammad itu mestinya lahir dari keturunan mereka. Itu dari garis keturunan Nabi Ishak, kan? Kan Nabi Ibrahim punya 2 anak itu, yaitu Ishak dan Ismail. Cuman beda ibu, Bu, ya. Satu ayah beda ibu. Kalau anaknya yang bernama Ishak itu dari istri beliau yang bernama Siti Sarah, ya kan? Yang sangat cantik itu. Ya, sampai di India namanya Saraswati. Sarah itu, Bu. Ya. Sampai ke India beliau itu berdakwah. Kemudian dari istri yang kedua namanya Hajar, melahirkan seorang anak namanya Ismail. Nah, ternyata setelah diteliti, ibunya Ismail ini adalah seorang budak pembantu beliau. Ya, maka mereka tuh nggak mau terima, masa Nabi Muhammad dari keturunan budak, rendah banget, nggak mau dia. Ya, mereka memandang rendah itu Nabi Muhammad karena dari garis keturunan ibunya seorang budak atau pembantu, ya kan? Nah, padahal mereka tadinya inginnya Nabi Muhammad itu dari kalangan mereka, yaitu dari garis keturunan Nabi Ishak, begitu, Bu. Ya, itu yang mereka tidak inginkan, adanya kedengkian itu, Bu. Kedengkian. Orang kalau udah dengki, kebenaran sebenar apapun akan menolaknya, ya, Bu, ya. Itu dengki itu kan meracuni akal sehat kita, ya. Juga meracuni kebersihan hati kita. Orang kalau udah dengki, ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Selalu salah persepsi atau salah dalam memberikan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Walaupun dia tahu bahwa kebenaran itu sebenarnya iya sesuai dengan apa yang dilihat, yang dia baca, tapi karena kedengkian, ya, atau kepentingan. Wah, ini kalau saya angkat Nabi Muhammad ini, nanti saya tergeser nih jabatan saya, ya, Bu, ya. Tergeser ini kepentingan duniawi saya, nama besar saya, nama baik saya. Kalau Nabi Muhammad saya angkat, saya nanti nggak ada lagi yang percaya sama saya. Tidak ada ketakutan, Bu, ya. Ketakutan akan tergesernya baik itu jabatannya atau nama besarnya. Ya, gitu, Bu, ya. Nah, lanjut, Bu. Jangan bersifat seperti itu, sungguh itu membohongi kalbu. Jujur saja dalam berperilaku, Allah pasti meridhoimu. Gimana tuh, Allah pasti meridhoimu. Nah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, saat ini ditutup. Jangan seperti itu. Yang namanya kebenaran sampaikan saja walaupun pahit. Tidak mungkin kebenaran yang kita sampaikan itu endingnya akan merugikan kita. Betul Bu ya? Iya. Kebenaran apapun, walaupun itu pahit, nanti akan menjadi hal yang mulia, bermanfaat bagi kita. Awalnya pahit, tapi nanti ujungnya manis. Daripada awalnya manis, ujungnya pahit. Ya, seperti buah kedondong, ya Bu ya? Iya. Kelihatan luarnya mulus, tapi dalamnya kusut. Itu hati orang yang dengki, itu begitu Bu. Berduri. Kelihatan di muka kita halus, ya lembut, tapi dalamnya kusut. Iya, ada kepentingan yang buruk di situ. Nah, jadi jangan seperti itu. Ya. Para pendeta-pendeta yang jujur, mereka biasanya masuk Islam, Bu. Begitu mereka mencocokkan dengan ciri khas, ternyata benar. Sesuai banget ya apa yang ada pada diri Nabi, ya, dari sifat kepribadiannya, ya kan? Kemudian akhlaknya, ya, kemudian sikap tutur katanya. Apalagi setelah membaca Al-Qur'an malah makin mantap. Ya Bu ya. Jadi Quran ini malah membimbing semuanya. Malah lebih lengkap dari kitab mereka. Kitab Injil atau kitab Taurat. Maka jangan heran Bu, banyak pada yang masuk Islam. Karena ternyata dalam kitab Injil atau Taurat yang asli Bu ya, itu tersebutlah nama Nabi Muhammad. Nah, orang Nasrani atau orang Kristen sendiri, ternyata kitabnya itu dibagi dua Bu. Ada namanya kitab Perjanjian Lama. Nah, ada namanya kitab Perjanjian Baru. Nah, kitab Perjanjian Baru itu masih agak asli Bu. Masih belum banyak yang diotak-atik. Masih lama. Iya, masih ada keterangan babi haram, diperintah sujud, diperintah wudhu. Ya, kemudian juga keterangan nabi yang akan datang nanti untuk menyempurnakan ajaranku, kata Nabi Isa atau Yesus kata mereka. Tapi diganti, ya, Nabi Ahmad atau Muhammad yang akan datang itu diganti roh kebenaran katanya. Nah, diganti dalam kitab Perjanjian Baru. Aturan yang akan datang Nabi Muhammad atau Ahmad diganti dengan akan datang roh kebenaran yang akan menyempurnakan ajaran Nabi Isa. Bahkan kalimat babi yang haram aja di Perjanjian Baru apa katanya? Ya, yang haram itu katanya babi hutan. Ya, kalau babi selain di hutan katanya halal. Emang apa bedanya babi hutan sama babi kota? Sama saja ya kan? Nah, termasuk ajaran sunat juga itu Bu, tidak dipakai dalam Perjanjian Baru. Ya, makanya mereka yang mencari aslinya yang berbahasa Ibrani itu umumnya mereka masuk Islam. Dan mereka terheran, kok yang mengamalkan ajaran kitab-kitab kok orang Islam ya. Mereka puasa kan ada sama Bu. Mereka puasa, mereka sujud. Mereka kalau masuk tempat ibadah katanya buka sepatu. Ya, ada tuh keterangan di kitab Perjanjian Lama tuh. Tapi itu nggak dipakai Bu. Karena dianggap menyulitkan. Ya kan? Sebelum sholat, doa, wudhu dulu. Kan bagi mereka itu nggak mau Bu. Ribet-ribet begitu. Ya, puasa apa macam yang berat-berat nggak mau Bu. Yang penting katanya hatinya baik, nggak usah ibadah. Ya, mereka tuh main enak-enak Bu. Masuk ke ke gereja itu bukannya khusyuk ya, berdoa gitu ya, taubat, malah nyanyi-nyanyi, betul Bu? Nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, ya, bahkan minum anggur, roti katanya dagingnya Yesus ya, anggur katanya darahnya Yesus ya.
itu memang terjadi perubahan ya Bu oleh orang-orang gereja itu ya. Mudah-mudahan kita doakan saja tuh mereka diberikan hidayah oleh Allah kembali kepada ajaran Nabi Isa yang sebenarnya, karena Nabi Isa dengan nabi-nabi selainnya sebelumnya atau setelahnya mereka sama-sama mengajarkan apa Bu? La ilaha illallah, maka hanya Allah sebagai Tuhan. Jangan sampai gara-gara Nabi Isa lahirnya ajaib tanpa ayah kemudian bisa menghidupkan orang mati katanya, bisa menyembuhkan penyakit belang, ya. Kemudian bisa membuat burung dari tanah liat, ya. Jangan sampai karena keajaiban itu lalu kita anggap Yesus atau Isa itu sebagai Tuhan. Nggak bisa Bu ya. Isa itu sama seperti kita, dia adalah manusia. Kita nggak boleh menyembah manusia walaupun dia itu seorang nabi yang sangat hebat, ya, tapi dia tetap aja manusia. Tapi bedanya nabi-nabi itu diberi apa Bu? Wahyu untuk membimbing umatnya agar umatnya ini benar-benar berada pada jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa Bu? Jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan setan, jalan orang-orang yang akan merusak keyakinan kita, merusak hubungan-hubungan baik kita. Nah begitu Bu. Nah sekarang buktinya Bu, gelombang mualaf itu kalau Ibu buka YouTube itu setiap hari itu selalu ratusan bahkan ribuan yang masuk Islam di Indonesia atau di luar negeri. Di luar negeri Bu, di Amerika itu banyak gereja yang kosong, ya Bu ya. Ya, mereka sudah nggak mau didoktrin lagi. Ya, mereka inginnya beragama itu punya akal yang sehat, terbuka, nggak pakai doktrin, sesuai dengan fitrahnya. Kalau Islam kan sesuai dengan fitrah Bu, mengajarkan kesucian, ya kan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan hukum, bernegara, berkeluarga, bertetangga, semuanya lengkap. Makanya orang yang paling bahagia dan tenang katanya terhadap ajaran agama ini, menikmati indahnya ajaran agama ini adalah kebanyakan orang yang mu'alaf, Ibu ya. Karena mereka tuh mencari Bu, sebelum masuk Islam dia mencari dulu, banding-bandingin, belajar agama ini, mengkaji Quran, memahaminya, akhirnya mereka mendapatkan hidayah, masuk Islam. Sementara kita yang istrinya turis, tahu turis turunan Islam, kita santai-santai, gak mau belajar, gak mau ngaji. Akhirnya apa Bu? Sampai sudah dewasa, udah tua, gak tahu arti Fatihah, gak tahu arti surah Al-Ikhlas, hanya di mulut doang, tapi gak ngerti apa itu artinya, ya kan? Bagaimana kandungannya gak ngerti. Nah, bagaimana Quran itu akan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup kalau kita tidak memahami artinya. Jadi kesimpulannya dari ayat yang kita pelajari ini, bahwa Nabi Muhammad ternyata namanya, sifat watak ciri-cirinya sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya, diantaranya kitab Taurat dan kitab Injil. Sebenarnya tidak Bu, disebutkan juga di kitab-kitab yang lain. Kalau betul-betul mereka menggali itu siapa Nabi Muhammad, maka mereka akan masuk ke dalam Islam. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sebenar-benarnya Nabi, penutup para Nabi, dan pemberi syafaat di hari akhirat nanti. Ya juga kita berusaha ini dalam hidup ini untuk menyampaikan kebenaran. Jangan menyembunyikan kebenaran sampai apapun. Karena dengan kebenaran itu kita bisa menerangi dan mencerahkan diri kita dan lingkungan sekitar kita. Semoga apa yang disampaikan besar arti dan manfaat kita. Kita akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bersyukur pada Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.